Oke, ketemu lagi di Mind Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Yes, ini sekarang saya sama Rizkia Sari Yudawinata. Ini teman dari kecil gua. Kita dari SD bareng, tapi sekarang beliau ini sudah berkiprah di dunia yang erat sekali hubungannya dengan environment. Lingkungan ya Kia? Lingkungan. Jadi di lingkungan ini kalau boleh tahu, lu sekarang sedang bersinggungan dengan apa di lingkungan ini yang lu lakuin sekarang? Ya, Om Jo. Yes. Thank you nih udah diajak di sesinya. Berkiprah di lingkungan, kebetulan aku tuh mulai kerja di bidang lingkungan dari tahun 2008 sebetulnya. Mulainya rupa-rupa, tapi karena sebetulnya backgroundku kan sebetulnya hukum ya. Iya, legal ya. Legal. Nah, awalnya tuh fokusnya ke hukum tapi kaitannya sama lingkungan. Nah, terus lama-kelamaan saya kebetulan masuk ke dalam sebuah lembaga non-profit lingkungan yang fokusnya awalnya tadinya ke bidang konservasi, tapi juga kaitannya dengan mendukung supaya mendukung transformasi sektor bisnis. Supaya tadinya menerapkan bisnis yang nggak berkelanjutan, terus berubah jadi lebih ramah lingkungan. Sekarang kan semua hal menurut gua nggak lepas dong dari sebuah kebertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang sekarang itu adalah pertanggungjawaban yang semuanya menurut gua harus ramah lingkungan kan. Nah, tadi kan lu cerita itu adalah profesional lo. Tapi tentunya kalau lu udah bicara dari 2008 sampai hari ini, berarti gue bisa bilang bahwa lu udah 1,5 dekade berkecimpung di situ, Kiki. Iya juga ya. 1,5 dekade. Nah itu udah expertise. Artinya lu udah tahu sekali perkembangannya dari masa ke masa. Nah, coba biar semua dapat gambaran. Lu ceritain tentang environmental global ini sekarang sudah sampai mana, isunya apa? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang isu lingkungan terutama ya, sustainability di tingkat global, aku yakin banyak nih sebetulnya orang-orang yang udah pada tahu ya, pasti sering dengar tentang perubahan iklim kan. Yes. Nah, perubahan iklim itu salah satunya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sering mendengar bahwa Indonesia ini termasuk salah satu negara yang punya yang memberikan atau yang mengenerate sebagai negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca termasuk yang paling tinggi gitu ya. Nah, tapi isu global itu sekarang nggak hanya ke perubahan iklim aja yang cukup menarik. Jadi ternyata kalau dulu ya kita kan sebetulnya kenal tentang isu lingkungan sebetulnya udah lama ya, dari sebelum perubahan iklim. Nah, jadi dulu tuh sebetulnya isu yang dulu banyak dibahas dan termasuk sebetulnya ada undang-undangnya itu namanya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati, biodiversity. Biodiversity. Tapi setelah itu di tahun 70-an ke atas tuh kita banyak fokus ke isu perubahan iklim, emisi gas rumah kaca. Nah, ternyata sekarang itu dari tahun 70 ya, 80-70 udah ngomongin tentang perubahan iklim. Nah, tapi sekarang tuh yang ternyata yang menjadi kembali ke permukaan adalah bahwa ternyata kalau kita mau mengatasi perubahan iklim itu justru kita juga perlu mempertahankan si biodiversity. Perlu mempertahankan daya dukung lingkungan karena ternyata ada upaya-upaya yang kita coba gitu ya di global itu gimana sih caranya kita mengatasi perubahan iklim. Ada dua upaya sebetulnya. Yang pertama itu kaitannya dengan ini upaya global ya? Upaya global, masuk di Indonesia juga ya. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakuin? Yang pertama adalah kita memitigasi perubahan iklim, artinya memitigasi supaya emisi gas rumah kaca itu nggak terus-terusan diproduksi terus gitu ya. Yang kedua adalah adaptasinya. Adaptasi itu jadi ketika misalnya perubahan iklim itu kalau misalnya emisi gas rumah kaca itu terus diproduksi dan berakibat pada perubahan iklim itu risikonya besar. Nah, ternyata salah satu yang bisa meningkatkan resiliensi atau ketahanan kita terhadap perubahan iklim, kita juga perlu punya upaya yang namanya adaptasi. Jadi kalau misalnya contoh sekarang ini kan kita kerasa ya makin lama semakin hangat gitu ya. Terus kita udah sering juga lihat kalau risiko perubahan iklim tuh kita bisa lihat dari dua aspek.
Yang pertama, risiko yang sifatnya bisa kita rasakan fisik ya, banjir, terus misalnya permukaan peningkatan permukaan laut yang semakin meningkat, gitu, kekeringan. Nah, itu salah satunya gimana caranya supaya kita bisa lebih tahan itu, adaptasi itu caranya salah satunya gimana cara kita mempertahankan hutannya. Oh, ngerti gua. Nah, itu untuk adaptasi gitu ya salah satunya. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh lebih kuat untuk mengatasi krisis iklim. Nah, itu salah satunya. Artinya kan kalau adaptasi ini how do we survive? Betul. Kita melakukan mitigasi, oke, itu berarti menginjak rem. Betul. Ya. Tapi di satu sisi kita sebagai human gitu ya, kita kan harus survive, harus beradaptasi. Nah, ini kan kalau yang gue baca, gue dengar, gue diskusi sama orang, perubahan iklim yang katanya di mana di utara sana si es sudah mulai mencair, menyebabkan permukaan laut menjadi naik, sehingga udah pasti tadi biodiversity, ya berarti kan kalau permukaan air laut naik, berarti kan pulau-pulau mulai tutup ya. Artinya ini kan udah bicara mengenai kelangsungan hidup secara nyata. Kita berpijak semua kan di atas tanah, di kepulauan gitu ya, mau itu di benua maupun di mana. Nah, gua melihat isu ini kan sebetulnya bukan hanya isu masalah orang polusi, karbon. Nah, terus tadi ada permukaan air laut, kemudian apa lagi? Tadi biodiversity gitu ya, forestry. Iya, deforestry gitu kan? Betul ya. Nah, menurut lu yang terjadi sekarang kesepakatan dunia terhadap itu apa? Kalau di Indonesia sendiri kan kita tuh jadi Indonesia tuh punya namanya komitmen ke Paris Agreement ya, Yes, kan? Paris Agreement. Jadi kita punya target interim, target tengah menengah di tahun 2030 13 dan ya itu ya? 2030 sampai dengan 2050 gitu. Nah, yang mau kita batasi itu apa sih? Kita pengen supaya kegiatan kita sehari-hari, bisnis terutama, itu bisa melimitasi emisi gas rumah kacanya sehingga peningkatan suhu itu tidak melebihi 1,5 derajat. Kalau di Paris Agreement sebetulnya tidak melebihi 2 derajat. Tapi ada riset terbaru gitu yang buatannya United Nations, UNFCCC. Jadi ada namanya satu studi IPCC report namanya Intergovernmental Panel on Climate Change yang menyarankan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 derajat peningkatan suhu itu. Karena ternyata perubahan suhu derajat walaupun hanya setengah derajat itu dampaknya besar, signifikan. Kalau kita anget, sakit, demam, 37, 3,5 nggak ada masalah ya, nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya bicaranya pemanasan suhu global itu dampaknya besar. Jadi itu bisa menggandakan risiko terkait dengan kebanjiran. Menggandakan misalnya let's say misalnya kalau misalnya peningkatan suhu itu 1,5 derajat, potensi risiko banjir itu bisa 100 kali dalam setahun misalnya. Nah, tapi kalau misalnya sampai 2 derajat ini bisa 2 kalinya. Gitu. Jadi risikonya jadi double, 2 kali lipat gitu. Nah, itu yang salah satunya kenapa akhirnya disarankan untuk mencoba mengupayakan mitigasi gas rumah kaca itu tidak melebihi 1,5 derajat, dan ini upaya besar gitu, dan cukup ambisius ya, karena per data 2021 peningkatan suhu kita itu di global itu sudah 1,1 derajat Celcius sebetulnya. Jadi kan sebetulnya sebentar lagi nih menuju. Dan kalau misalnya kita tetap berperilakunya begini aja, business as usual, ini tuh sebetulnya kita jalurnya menuju track ke 3 derajat Celcius. Waduh. Nah, itu kan berarti lumayan. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan adalah Indonesia sendiri sudah punya komitmen dan sudah mengidentifikasi sebetulnya sektor apa yang memang dianggap berisiko tinggi atau mengemisi gas rumah kacanya besar. Antara lain tentu energi sektor, terus land use ya, sektor berbasis lahan, ya forestry related, agrikultur, pertambangan gitu. Iya, tambang berbasis lahan, tapi yang masih tentunya yang kaitan risiko terkait perubahan lahannya. Terus termasuk infrastruktur juga kan perlu lahan juga ya. Gitu ya.
Nah, itu lalu ada di situ ada waste, ada transportasi dan seterusnya gitu ya. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu diminta, baik terutama diminta tuh nggak hanya oleh regulator, tapi juga sama para investor. Sekarang tuh investor bahkan yang banyak meminta perusahaan-perusahaan yang dimana mereka banyak masif gitu memberikan investasi itu untuk mulai punya target net zero. Nah, sekarang mereka mulai punya roadmap-nya. Nah, mulai mengidentifikasi, mengkalkulasi sebetulnya ada banyak ya sebetulnya bisnis gue ini sehari-hari menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan mereka perlu identifikasi, terus mereka perlu men-set tadi sampai dengan net zero atau climate target setting. Nah, baru nanti ketahuan emisinya sekian dari mana aja sih sebetulnya bisa dimitigasi. Ini control board siapa untuk jadi wasit untuk yang control boardnya ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia tentu sebetulnya regulatornya itu kan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka punya sistem yang namanya sistem registrasi nasional. Dan di situ nanti perusahaan perlu lapor. Tetapi ada juga yang sifatnya market based. Nah, tadi prinsipnya adalah disclosure, pengungkapan. Atau misalnya dasar sehari-harinya mah prinsipnya mah pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita mau menerapkan bisnis prinsipnya kejujuran. Gitu. Kalau di kalau misalnya orang tuh kan kalau misalnya udah biasa menerapkan kejujuran kan pasti dia mau melakukan sesuatu kan berpikirnya berkali-kali kan. Nah, sekarang tuh skema yang memang diterapkan adalah gimana caranya perusahaan tuh punya laporan keberlanjutan sustainability report. Nah, mereka update. Nah, itulah nanti di-assess. Antara lain salah satu yang dilihat oleh investor. Seberapa efektif sih lu melakukan transisi. Oke. Nah, artinya gini, gua kan melihat berarti tadi kan lu secara profesional gitu ya melihat perkembangan dari waktu ke waktu menghadapi si ancaman akan lack of this global ini ya. Nah, tadi menuju ke arah 3 derajat kenaikannya kalau kita gini-gini aja nih. Gitu. Upaya mitigasi itu pasti sedang diredam. Nah, terus lu kan banyak berinteraksinya kan dengan korporasi B2B ya, korporasi-korporasi. Terutama sektor jasa keuangan sih betul. Betul. Nah, sebetulnya yang gua mau tanya, kalau kita sekarang di kehidupan sehari-hari, gua ngelihat gitu ya, tentang si environment ini, kalau menurut gua orang-orang sekarang kan udah mulai kayak kehidupan sehat. Kemudian sekarang kalau kita lihat orang-orang kayak buang sampah aja udah kayak ini udah gak lucu deh buang sampah gitu kan, semua gitu ya, semua orang buang sampah di jalan aja kayaknya udah malu, bener gak sih? Itu kan era yang kita hidup di era tahun 90-an di mana orang di pinggir-pinggir jalan cuek aja. Sekarang kita kalau buang tuh udah kayak gimana gitu. Nah, dulu ada iklan itu ya, iklan jangan buang sampah sembarangan. Iya, sampai ada iklan layanan masyarakat begitu. Sedangkan sekarang udah nggak terlalu begitu. Kita ngelihat, aduh kalau gue buang sampah aja di depan sini aja udah malu nih. Artinya kan di sektor keseharian di sosial ini sebetulnya sudah ada perubahan ke sana. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang balik lagi ke yang perusahaan tadi, lu lihat awareness akan hal itu sudah mulai timbul nggak sih dari para perusahaan-perusahaan? Awareness, kalau perusahaan-perusahaan sebetulnya terutama perusahaan-perusahaan yang besar, awarenessnya sudah cukup tinggi, terutama mereka-mereka yang memang menjadi bagian dari supply chain atau value chain. Karena kan mau nggak mau macet nih yang kita. Nah, itu yang menjadi biasanya yang paling pusing itu adalah mereka-mereka yang di bagian hulunya. Itu yang cukup struggling. Misalnya perusahaan besar dia supply ke MNC gitu ya, mereka biasanya sudah punya komitmen terkait net zero dan seterusnya. Tapi supplier itu biasanya UMKM ya. Betul. Nah, itu mereka sebetulnya yang dan biasanya labor intensif juga. Nah, itu yang sebetulnya juga salah satunya yang bisa dikatakan salah satu yang menjadi concern. Contoh misalnya salah satu untuk memitigasi emisi gas rumah kaca kan salah satunya misalnya gimana caranya energi yang untuk menghasilkan produksi manufaktur tertentu itu dia sudah tidak lagi menggunakan fossil fuel base ataupun coal misalnya, coal phase out. Ada beberapa yang coal phase outnya 2025. Nah, kalau misalnya kita tidak segera membantu si para UMKM ini, nah si para big players ini akan merubah bisnis prosesnya. Iya, bisa.
karena ada kejadian mereka berubah ke negara lain. Nah ini kan sebetulnya jadi risiko yang tinggi ya, risiko yang besar. Nah ini yang artinya memang ada dampak secara ekonomi juga ya, terutama untuk para tadi kalau bicara sebuah usaha bisnis proses yang memang secara supply di hulu mengandalkan petani atau UMKM dan lain-lain, itu banyak sekali ya memang, apalagi yang sifatnya di agriculture gitu ya, benar ya? Nah artinya kalau memang berarti kan ini kalau gua lihat tadi perusahaannya sudah good governance as a environmental ethic gitu ya, udah itu. Tapi yang di hulunya ini kan yang ada belum. Nah kalau ini tadi bahasa Kiki mungkin benar nggak? Kalau ternyata perusahaan ini tidak bisa sinkron secara environmental ethic dengan si supply row-nya yang dari ini, sehingga si demand-nya terhadap yang dikeluarkan oleh perusahaan ini juga bisa belok. Betul. Benar ya? Apa yang terjadi? Ya perusahaannya tidak berjalan, tapi kan lebih terlihat terdampak si yang di hulu ini, petani ini mau makan apa? Misalnya kita bicara tentang perubahan iklim ataupun sustainability issues lain yang terkait yang tadi sebelumnya aku cerita ya, yang terkait dengan nature gitu ataupun biodiversity. Jadi ada dua risiko sebetulnya yang sekarang tuh diidentifikasi dan memang perlu kita kelola dengan serius. Yang pertama, risiko transisi tadi, perubahan permintaan, perubahan appetite-nya market, perubahan regulasi perdagangan itu terutama sangat mempengaruhi perubahan ekspektasi konsumen gitu ya. Sekarang konsumen udah punya awareness yang lebih tinggi. Terus investor, perubahan investor, demand, terus regulasi bilateral perdagangan, itu semua kan sebetulnya beyond our control gitu ya. Nah, itu jadi risiko transisi. Tapi ada juga yang risiko sifatnya physical risk, yaitu yang kaitannya dengan tadi yang dirimu bilang, permukaan laut meningkat. Tapi biasanya itu mungkin akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Yang sekarang jangka pendek itu ya risiko transisi tadi, perubahan animo pasar, permintaan. Nah ini yang sebetulnya yang perlu kita kelola lebih cepat gitu ya, dan lebih hati-hati gitu. Nah terutama mereka-mereka yang memang dari skala kalangan UMKM, gimana caranya kita meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan ini gitu. Nah ini salah satunya yang kita tahu bahwa ya demand-nya dan komitmennya cukup fix ya. Karena mereka sekarang di market itu sudah menerapkan yang sifatnya scientifically based approach. Jadi itu berbasis ilmiah gitu. Jadi ada tools yang memang direkognisi gitu di market. Kalau mengenai renewable sendiri gimana menurut? Renewable ini memang tentunya menjadi opsi sebagai alternatif dari fossil fuel base. Namun di Indonesia sendiri kan memang ada tantangan-tantangannya. Contohnya misalnya target terhadap bauran energi ini juga masih terbatas. Sebetulnya potensi di Indonesia kan sangat besar ya. Tapi sementara memang paling optimal itu ada di hydropower, geothermal, masih cukup terbatas di solar dan juga angin gitu. Nah, sedangkan dari sisi baurannya itu kalau targetnya juga masih belum terlalu besar lah gitu. Nah ini yang menjadi tantangan sebetulnya. Lalu juga kaitan dengan banyak misalnya pemain-pemain baru juga. Nah artinya kalau pemain-pemain baru mungkin mereka juga menjadi lebih sulit mendapatkan pembiayaan. Terutama mereka-mereka yang medium scale, small scale, renewable energy players. Kalau misalnya mereka pemain baru kan dianggapnya sebagai pemain yang high risk ya. Iya, betul. Gitu. Dan biasanya renewable energy juga di awal tuh biayanya tinggi. Betul. Nah ini yang salah satunya yang menjadi tantangan. Benar. Ya artinya kan regulasi yang ramah terhadap percepatan sustainability ini yang kita punya. Bicara mengenai renewable melalui misalkan cangkang sawit gitu ya. Itu kan kemarin di pemberitaan cukup booming gitu. Tapi ternyata dari segi supply terbatas. Karena rebutan di market. Betul. Dan banyak masuk akhirnya, ekspor market juga. Betul. Ekspor market, sedangkan beberapa negara juga kayaknya Jepang dan lain-lain dia sudah mulai men-switching si teknologinya untuk prepare ke sana. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kan Indonesia kalau dari segi tadi bahan baku itu Indonesia nomor 2 atau nomor 1 ya yang terbesar untuk dari segi sawit kan ya. Nah itu aja
gue diskusi dengan beberapa orang mengenai itu, kita aja terlalu yang besar aja nggak bisa supply, sedangkan ini pasar sudah ada menunggu, tapi bisnis prosesnya mungkin ya yang mungkin masih bertabrakan dengan bisnis proses lama yang masih bertabrakan dengan kebutuhan sustainability renewable yang baru gitu. Benar nggak sih? Ya. Jadi contoh ya, karena kan sebetulnya yang namanya kebutuhan energi itu kan nggak hanya untuk elektrifikasi ya, terutama untuk manufaktur. Kita kan tahu misalnya buat tekstil industri nih di Bandung nih banyak, Jawa Barat nih kan tekstil industri banyak sekali. Ya. Mereka membutuhkan tenaga atau energi itu untuk Boiler. Itu besar. Ya. Itu besar. Nah, yang awalnya misalnya jadi fossil fuel jadi biomasa, cakram sawit dan seterusnya. Kendalanya betul. Salah satunya supply-nya terbatas. Yang kedua, logistiknya juga cukup mahal karena mungkin sawit banyaknya di Sumatera, Kalimantan, itu logistiknya. Ada rice husk, ada ada dari timber waste juga, terus ada dari macam-macam, ada termasuk sorghum gitu ya, dan lain-lain. Nah ini juga masih industrinya tuh belum benar-benar berkembang gitu, jadi masih terbatas sehingga harganya jadi mahal. Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita sempat ngobrol gitu sama perusahaan-perusahaan tekstil, berapa sih sebetulnya mereka untuk konversi ke energi transisi dari sisi pasokan teknologi? Kalau teknologi sebetulnya untuk merubah boiler yang memang eligible untuk biomasa itu sebetulnya nggak terlalu tinggi ya. Yang kemarin yang cukup menarik itu kalau misalnya bicara biomasa nih Jo ya. Biomasa itu kan membutuhkan lahan ya tentunya. Nah ini sebetulnya ada another sustainability issues gitu. Kalau misalnya butuh lahan artinya ada risiko yang lain. Artinya kalau pembukaan lahannya secara masif dan tidak diterapkan secara sustainable, artinya ada deforestasi lagi yang lain. Iya benar. Nah, ini yang menjadi concern juga. Adalah gue melihat bahwa gue nggak tahu nih terhadap tadi kayak jenis tadi kan khas, kemudian jenisnya ada wood pellet. Ya wood pellet. Ya, wood pellet itu kan pada esensinya sebetulnya kayu-kayu yang memang sudah apa istilahnya tidak terpakai kemudian dipadatkan itu menjadi salah satu sumber energi. Kalau nggak salah setelah batu bara ketiga atau keempat ya yang mengandung kalori yang cukup tinggi. Kalau nggak salah ya di urutan. Betul ya. Nah, tapi apa yang terjadi akhirnya malah deforestry karena begitu permintaan tinggi, angka bagus. Jadi kayu yang memang lapuk tidak ada, ya udah pohon gue timpa aja sekalian kan jadi begitu. Bener nggak sih? Nah ini apa karena regulasi terhadap si bidang ini yang raw materialnya adalah masih dianggap bukan raw material non energi, sehingga regulasinya nggak kencang. Harus setuju nggak sama itu? Kalau gue tuh ngelihatnya ya, memang ini ketika melakukan hitung-hitungan atau ketika melakukan analisa, mungkin seringkali overlook. Jadi misalnya, padahal kembali sih sebetulnya yang perlu kita tekankan. Perlu yang kita tekankan kan ultimate goal-nya apa sih? Tujuan utamanya apa sih? Kita mau memitigasi emisi gas rumah kaca. Sehingga ketika misalnya kita bilang, oh ini loh adalah komoditas yang opsi yang memang bagus, renewable. Nah, tapi apakah kita juga menghitung keseluruhan mitigasi, keseluruhan emisi gas rumah kaca yang akan dihasilkan? Nah ini yang seringkali overlook. Jadi hanya melihat dari sisi renewable-nya aja. Padahal kalau misalnya kita fokus ya ke biomasa yang jelas itu berbasis lahan, tentu dia punya isu tertentu. Jadi memang melihat sebuah solusi atau alternatif itu memang harus dilihatnya analisanya secara holistik, termasuk harus berbasis ilmiah ya. Gitu. Supaya nanti kita nggak salah. Karena bisa jadi ketika misalnya kita ya udah kita ganti ini semua biomasa. Market kan sekarang sangat science based. Jadi kalau misalnya mereka hitung-hitungan yang nggak kena, nanti akhirnya nggak diterima lagi di market. Nah, masih ingat bahwa negara Cina itu adalah salah satu yang memanfaatkan kesempatan momen-momen seperti itu. Dulu kalau sebelum ada SDGs kita dulu ada Millennium Development Goals. Nah di situ banyak dana-dana yang memang dialokasikan untuk membantu perusahaan-perusahaan. Nah, Cina mengambil kesempatan itu dengan baik dengan melakukan riset development dan pengembangan bisnis renewable yang sekarang menjadi kompetisi pasarnya Eropa. Betul. Nah ini sebetulnya yang menjadi opportunity buat kita. Gitu. Kalau misalnya di Cina aja bisa, seharusnya Indonesia yang just kita besar gitu, kita perlu lebih cermat mengidentifikasi peluang-peluang seperti itu. Nah teman-teman, tadi kita udah dapat
Walaupun mungkin general dari semuanya, gue yakin pengetahuan, pengalaman dari Bu Kiki ini bisa lebih detail ya, kita nanti di medium lain ya. Boleh. Tapi intinya garis besar yang tadi kita dapat adalah buat teman-teman yang akan memulai usaha, apapun jenis usahanya, teman-teman akan berkontribusi dalam menjaga lingkungan di Indonesia. Jadi saatnya kita semua dari hal kecil sampai dengan besar turun tangan berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Thank you Kiki. Sama-sama, Jo. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.